pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolres Sumawe, yang terhormat Bapak Wakapolres, yang terhormat Bapak Kabao, yang terhormat Bapak Kasareskrim, yang terhormat Bapak Kasalantas, yang terhormat Bapak Kasatres dan Bapak Polres. Dan yang kami bahagiakan, yang kami muliakan, rekan-rekan media Aceh Utara Kota Sumawe. Baik, sebentar lagi kita dengarkan sekalian pandang kinerja Kepolisian Republik Indonesia Sumawe terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Secara langsung kita akan dengarkan nantinya dari Bapak Kapolres Sumawe. Kepada Bapak Kapolres kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di Polres Sumawe bersama dengan teman-teman seluruh rekan media yang hormati Pak Wakapolres, para Kabak, para Kasat, terkhusus buat rekan media yang saya banggakan, saya sayangi. Pagi ini kami melakukan konferensi pers tahunan. Tentu ini satu agenda rutin dari semua kepolisian yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ada 3 aspek yang akan nanti kita sampaikan secara umum. Yang pertama masalah bidang operasional, kemudian pembinaan dan program-program pendukung lainnya. Untuk operasional, bidang lalu lintas, untuk jumlah laka ini mengalami kenaikan. Tahun 2021 jumlah laka itu 146 dan tahun ini tahun 2022 179. Ada kenaikan jumlah laka lantas sebanyak 33 kasus. Atau kalau dibuat persentase 18,34%. Namun untuk jumlah pelanggaran ini mengalami penurunan drastis. Tahun 2021 jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas sebanyak 13.809 kasus. Maaf, 13.809 pelanggaran. Tahun ini hanya 7.895 pelanggaran. Tentunya rekan sudah paham mengapa tahun ini agak mengalami penurunan dalam pelanggaran lalu lintas. Namun dalam ungkapannya lebih besar tahun ini dibanding tahun sebelumnya terhadap jumlah laka lantas. Yang kedua, masalah Gakum, yaitu di bidang fungsi reskrim. Tahun lalu jumlah kasus tahun 2021 sebanyak 665 kasus. Tahun ini 778. Ada peningkatan sebanyak 113 kasus. Kenaikan maksudnya, kenaikan. Namun di dalam penyelesaiannya ataupun CCCT-nya itu mengalami kenaikan. Nah, tahun lalu hanya 60% pengungkapannya, tahun ini pengungkapannya sebanyak 67%. Ada mengalami kenaikan sebanyak hampir 7% kenaikannya. Sisanya itu dalam proses sidik. Jadi kita kalau belum sidik, belum di tahap 2 kan, itu kita belum bisa dihitung masuk dalam database, dikatakan itu belum bisa selesai, berproses, lainnya harus berproses. Yang kemudian juga ada hal yang kami sampaikan terhadap kasus-kasus yang menonjol seperti mana kita ketahui curamor, curas sudah pernah kita ungkap sebanyak 22 tersangka, kemudian penipuan CPNS tempo lalu 2,5 miliar dan yang baru-baru juga pada bulan 10 kemarin yang penipuan dengan modus investasi 2,7 miliar, ditambah dengan ada juga kita amankan 3 pelaku dari wilayah Medan yang mengangkut imigran gelap kita, dan kita amankan dari 3 orang. Ini proses masih berjalan. Kemudian juga ada masalah 4 kasus BBM yang kita juga amankan, sudah lanjut, sudah selesai video 1. Kemudian ada 1 kasus illegal lodging. Kemudian ada lagi pembunuhan di PUN Gunung Salak, itu sudah terungkap. Kemudian masalah kasus pencabulan ini ada 33, alhamdulillah sudah kita bisa ungkap. Hanya 1 lagi, insya Allah nanti dalam waktu kurang lebih seminggu ini yang masalah penemuan bayi yang di wilayah Samudra, mungkin rekan sudah tahu itu. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada titik terang. Nanti kita akan undang kembali untuk perkembangan kasus tersebut. Narkoba, bidang narkoba
Untuk tahun 2001 dengan tahun 2022, tahun 2022 ini mengalami kenaikan luar biasa jumlah BB yang kami amankan. Tahun lalu itu, maksudnya tahun 2021, itu ganja hanya 1,4 kilo saja. Untuk tahun ini itu 10,32 kg. Untuk sabu tahun lalu itu 23,8 kg. Tahun ini 51,58 kg. Untuk ekstasi tahun lalu kosong, tahun ini 109 butir. Kalau dilihat asumsinya itu kalau 51,58 kg, kita telah menyelamatkan jiwa manusia untuk wilayah hukum Jaya Losmawe 412.648 jiwa yang kita selamatkan. Jadi asumsi 1 gram itu bisa memberikan keselamatan buat 8 orang. Itu buat narkoba. Hal-hal lainnya, bidang Bimas, kita ada program ketahanan pangan, itu di daerah Gedung, Sawang, kita nanamkan ada 16 hektar jagung buat masyarakat untuk sebagai upaya daripada program ketahanan pangan itu sendiri. Dan semua pos-posek dan Babin-Kaptimas yang ada di wilayah hukum Losmawe juga masyarakat hal yang sama, baik cabai, tomat, bawang, itu semua kita berdayakan potensi daripada kelompok tani untuk menahan laju daripada inflasi. Itu dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam kelangkaan bahan pangan. Kemudian hal-hal lain seperti operasi-operasi, kita ada 8 operasi yang telah dilaksanakan selama setahun berjalan, baik operasi keselamatan Selawah, Ketupat, Patuh, Sikat 2 lagi, kemudian ada Zebra, Lilin, dan Manusa. Saat ini kita dalam operasi Lilin, insya Allah akan berakhir pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Hal-hal lain yang sebagaimana rekan ketahui, untuk orang IH sendiri tentunya sudah menjadi polemik. Sudah ada 74 yang sudah keluar dari wilayah hukum kita atau kabur. Namun kemarin mendapat informasi 23 dari kawan jahe itu sudah dikembalikan ke kita. Jadi yang kabur kemarin 23 itu sudah dapat di Medan, sudah kembali lagi ke sini. Nah, untuk lain-lain hal kita sudah coba untuk langkah komprehensif, sudah kita koordinasi dengan IOM, UNCR untuk segera mengambil langkah komprehensif lebih baik. Ibaratnya kalau selama tempat imigrasi itu tidak pada perubahan yang konkret, itu akan terus berlanjut seperti tahun-tahun berikutnya. Seperti kita ketahui juga, masuk wilayah hukum Polresta, di Kuraya maupun di PD sudah masuk lagi. Nah, ini pemerintah daerah, khususnya provinsi, sudah coba Kapolda dan Gubernur dan membicarakan langkah-langkah ke depan untuk dalam hal penanganan Rohingya ke depannya. Yang berikut, aspek dari pembinaan masa anggota, ada 10 penghargaan yang kami terima, baik dari Korlantas, dari Kapolda, dan baik pun dari stakeholder di luar eksternal. Namun tahun ini ada 4 anggota kami yang kami PTDH-kan. Ada 4. Ini karena satu masalah penyalahgunaan narkoba pada bulan 2 lalu. Sisanya 3 lagi adalah meninggalkan tugas tanpa izin selama 30 hari berturut-turut. Jadi kami di sini walaupun ada anggota terlibat maupun yang tidak masuk secara baik, ini akan kita berproses dan kita akan lakukan langkah-langkah penegakan hukum supaya ada kepastian. Jadi ada 4 anggota kami tahun ini yang kami berhentikan secara nggak hormat. Hal-hal lain seperti yang rekan ketahui, baik kegiatan program pendamping yaitu seperti donor darah, pengobatan gratis, bantuan sosial, Jumat Berkah, dan sebagainya. Penanaman mangrove, sawu lama, dan sebagainya, semua itu sudah merupakan kegiatan yang rutin kita lakukan bersama rekan media. Ini adalah bentuk daripada sinergitas kita dari TNI, Polri, dan juga teman-teman dari Forkopimda lainnya, sebagaimana masyarakat harus bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rekan pers yang saya muliakan, saya banggakan, tentunya kami selama tahun 2022 berjalan, saya memahami belum maksimal di dalam langkah-langkah memberikan edukasi maupun hal lainnya. Kami berharap dukungan rekan-rekan semuanya bisa memberikan dampak yang positif kepada kami ke depan. Insya Allah tahun 2023 nanti lebih baik, dan itu nggak lepas daripada seluruh lapisan masyarakat, rekan-rekan media, dan semua stakeholder yang berkompeten akan terlibat. Saya rasa terima kasih kepada seluruh insan pers pagi telah menyediakan waktu yang hadir di tempat Mapolres Losmawe. Kami atas nama keluarga besar Polres Losmawe mengucapkan mohon maaf apabila dalam hal setahun berjalan ada hal yang kurang tepat. Kami mohon maaf, dan kami akan terus berbuat yang terbaik buat Polres, khususnya buat masyarakat Losmawe maupun buat masyarakat Aceh Utara secara umum.
Demikian dapat sampaikan pada kesempatan berbahagia ini dalam rangka konferensi pers tahunan. Kami atas nama keluarga besar mohon maaf dan kami akan terus berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.